Blessed people, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia memberikan 2 janji kepada para muridnya. Janji yang pertama ia sampaikan secara langsung, dan janji yang kedua ia sampaikan melalui 2 orang malaikat. Janji yang pertama adalah akan datangnya Roh Kudus untuk memberi mereka kuasa untuk mereka bersaksi tentang Dia. Janji yang kedua akan datangnya kembali Yesus pada kali yang kedua dengan cara yang sama seperti ketika para murid melihatnya naik ke sorga. Janji yang pertama akan datangnya Roh Kudus sudah tergenapi. Roh Kudus sudah turun pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Roh Kudus datang untuk memperlengkapi para murid untuk mereka dapat bersaksi tentang Kristus dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh bumi. Janji yang kedua belum tergenapi sampai hari ini. Tuhan Yesus belum datang kembali. Mengapa demikian? Karena belum waktunya. Waktu, kehendak adalah hak prerogatif dari Allah Bapa sendiri. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus akan datang sama seperti ketika ia naik ke sorga. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sama seperti pada saat ia lahir, ia mati, ia bangkit pada hari yang ketiga, dan pada waktu ia naik ke sorga, dia menggunakan tubuh. Jadi Yesus secara roh memang selalu hadir dimanapun. Dan banyak orang seringkali menyaksikan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus secara fisik belum datang sampai hari ini. Mengapa? Karena Alkitab berkata, Allah memberi kesempatan kepada manusia, khususnya bagi bangsa Israel, untuk bertobat dan diselamatkan. Karena mereka harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat manusia. Sebagai gereja Tuhan pada masa kini, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, kita harus fokus pada 2 hal. Yang pertama, kita harus fokus bahwa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita untuk memberitakan tentang Kristus. Bahwa Roh Kudus memenuhi kita untuk kita bersaksi tentang Yesus Kristus, bukan tentang diri kita. Bahwa Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk memberitakan kerajaan Allah itu sudah datang di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak berfokus kepada kerajaan dunia. Bukan seperti yang diharapkan oleh para murid ketika mereka berpikir Yesus datang untuk memulihkan kerajaan Israel. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus, tujuan utama kita bukan untuk membangun kerajaan kita. Bukan untuk supaya kita sukses secara dunia, meskipun mungkin kita bisa sukses. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Karena tujuan utama kita menjadi para pengikut Kristus dengan dipenuhinya kita dengan kuasa Roh Kudus adalah supaya kita dapat bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, kita harus fokus di dalam melayani. Kita harus aktif bertindak. Jangan seperti para murid yang hanya kagum melihat Yesus naik ke sorga. Itu sebabnya 2 orang malaikat menegur mereka. Mengapa kamu melihat Yesus yang naik ke sorga dengan kagum? Dia pasti akan datang kembali. Tetapi yang menjadi tugas dan panggilan para murid adalah untuk melayani. Sebagaimana poin pertama disampaikan ketika Roh Kudus turun bahwa mereka punya tugas untuk bersaksi, demikianlah dengan fokus yang kedua, bukan hanya bersaksi dalam hal penginjilan, tetapi bersaksi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang menampilkan sifat-sifat karakter Kristus di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memenuhi kita di poin pertama memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Tetapi yang kedua dalam aktif melayani yang kita butuhkan adalah pemenuhan Roh Kudus dalam arti menghasilkan buah-buah Roh itu sendiri. Jadi karakter Kristus, kasihnya Kristus, itulah yang kita sampaikan kepada dunia ini. Jadi dengan naiknya Yesus ke sorga, sesungguhnya Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk menjadi seperti Dia ketika Dia menjadi manusia dalam dunia ini. Untuk menyatakan kasih Bapa, untuk menyatakan karya-karya yang memberkati banyak orang, untuk menolong orang lain, menyatakan kebajikan-kebajikan, dan dalam kesetiaan. Bagaimana kita sebagai para murid Kristus harus berkontribusi dalam kerajaan Allah ini. Meskipun tentu keselamatan adalah mutlak karya Allah, tetapi kita yang telah diselamatkan juga dapat berpartisipasi
di dalam kita menyatakan kerajaan sorga itu. Dan ingat bahwa ini tentang kerajaan sorga, bukan tentang kerajaan dunia. Jadi sebagaimana panggilan kita, kata Tuhan Yesus, kamu ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani. Sebagaimana Yesus datang melayani, bukan untuk dilayani. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa dalam tugas panggilan kita sebagai para murid Kristus, kita harus memberikan kehidupan kita sepenuhnya dalam mengabdi kepada Allah dan di dalam kita melayani sesama manusia. Karena Tuhan sayang kita semua, Tuhan sayang semua umat manusia, dan Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, juga untuk mereka yang belum diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.